Alright people, selamat datang di video saya. Pada kali ini saya mau update sedikit market dan beberapa narasi altcoin yang sedang terjadi hari ini teman-teman. Ada hal beberapa menarik yang saya dapatkan. Sekarang tanggal 30 September jam 20.22, jam setengah 9 WITA teman-teman. Kita mulai langsung dari DXY atau enggak dollar index teman-teman. Kita lihat di sini mendapatkan bearish move semenjak dari tanggal 26 September teman-teman, yang mana dia nge-breakdown ya, berarti di sini konfirmasi akan terjadi bearish move untuk DXY. Kalau kita lihat di sini dia kembali ke area resistennya, cuman di sini dia sempat nge-sweep teman-teman di area 97,66 level teman-teman. Kalau misalnya kita ambil daerah di sini sebagai order block, nah ini sudah menjadi breaker teman-teman ya, yang dimana jika breaker itu jika order block itu nggak di respect teman-teman, makanya dia akan berubah menjadi breaker. Nah di sini dia nggak di respect, down, breakdown teman-teman, terus tuh retest. Nah ada potensi DXY melakukan penurunan lagi untuk di daerah sini teman-teman. Sekarang level DXY ada di 97,78 teman-teman ya. Terus gimana kalau kita lihat Bitcoin? Kalau DXY turun ya otomatis Bitcoin pasti naik teman-teman ya. Kita lihat juga di sini dari tanggal 26 dia keluar dari zona akumulasinya teman-teman di sini, yang dimana ini yang saya tandai di sini teman-teman. Yang garis ini adalah tanggal waktu Donald Trump mengumumkan akan mendukung Ukraina untuk melakukan pengambilan kembali wilayahnya yang direbut oleh Rusia. Langsung di sini market bereaction bearish teman-teman ya. Terus tuh kita akumulasi selama 3 hari di sini, kalau nggak salah dari hari Jumat ya. Ya dari hari Jumat teman-teman, jam tanggal 26. Terus tuh keesokan harinya langsung kita breakout teman-teman ya. Nah, kita anggap ini vibes kita ya sedikit bullish teman-teman di sini. Cuman kalau kita lihat altcoin di sini sedikit merah, sangat merah bahkan teman-teman ya. Hanya beberapa altcoin yang outperform. So, kalau kita lihat total 3 teman-teman, di sini hanya satu white. Dan ada beberapa altcoin yang kebagian likuiditas teman-teman ya, seperti the value one. Misalnya BNB ya teman-teman. Bahkan Hyperliquid tidak berhasil menahan teman-teman ya. Di sini hanya koreksi teman-teman. Itu kalau kita lihat the strong one itu Aster teman-teman, ya hanya koreksi sejauh ini. Terus tuh bagaimana dengan koinnya Donald Trump, WLFi juga sama teman-teman, melakukan koreksi. Jadi ya hanya beberapa koin teman-teman yang outperform dari reaksi DXY dan Bitcoin. Cuman kita fokus ke Bitcoin dulu di sini teman-teman ya. Nah di sini teman-teman kita lihat, kita ngambil Fibonacci dari daerah 111.9 teman-teman ke last high-nya di 114. Kita mendapatkan di sini daerah yang cukup menarik teman-teman untuk melakukan retrace, karena di sini pasti ada demand ya, dan juga di sini pasti ada order block. Cuman belum dimitigasi teman-teman. Pun di sini Fibonacci 0.786-nya itu belum diambil teman-teman. Jadi ada potensi untuk melakukan sweep lagi di daerah sini teman-teman. Diambil di sini untuk baru melakukan retest ke atas. Nah, bagaimana reaksi kita terhadap ini teman-teman? Cuman dari sini ada potensi juga untuk melakukan retrace teman-teman, karena kalau kita lihat di sini ya cukup bearish ya. Sedari tanggal 30 opening Asia tadi jam 9 breakdown dari 114 ke 112 ya. 2000 pips kalau misalnya di forex teman-teman. Nah, ini ada potensi untuk melakukan up down, cuman ya ada sedikit koreksi mungkin akan terjadi di daerah sini teman-teman hingga ke 0,5. Jadi kita tandai daerah 0,5-nya dan 0.786-nya teman-teman. Mungkin ada koreksi di area sini teman-teman ya. Jadi bullish hingga besok ini menurut saya teman-teman ya, dari segi price action. Terus kita masuk teman-teman ke beberapa hal yang menarik yang terjadi di hari ini teman-teman. Yang mana di sini pertama saya mendapati seseorang dengan IQ tertinggi di dunia saat ini, yaitu Yong Hoon Kim.
IQ-nya itu 276 teman-teman, yang dimana dia itu menotis Bitcoin teman-teman ya, as the world highest IQ record holder and grandmaster of memory. I believe that Bitcoin is the only hope for the future economy. Therefore, I have converted all my assets into Bitcoin, but everything I possess belong only to the Lord Jesus and will be used for His glory. Jadi di sini kita dapatkan teman-teman bahwa si Yong Hoon Kim ini dia nggak memiliki aset apapun selain Bitcoin. Jadi kita simpulkan dia all in terhadap Bitcoin. Dan bertebaran beberapa rumor teman-teman bahwa mereka itu memproyeksikan 10 tahun ke depan menurut Yong Hoon Kim itu akan 100x teman-teman dari sekarang, yaitu 10M untuk harga Bitcoin. Itu cukup possible teman-teman untuk terjadi karena Bitcoin itu store of value dari 2008 hingga sekarang itu masih bertahan, dan juga produknya itu sangat nyata dan digunakan teman-teman dan jadi fondasi dari Web3 yaitu blockchain teman-teman ya. Lalu di sini ada hal yang menarik juga teman-teman yang saya dapatin, di mana ada sebuah kejanggalan dari valuasi dua pioner ini teman-teman di narasi Perpdex, yaitu Aster dan Hyperliquid. Di sini saya dapat perbedaan valuasi yang mulai terlihat tidak rasional. Kita lihat di sini teman-teman ya, yang dimana saat ini Aster itu menghasilkan 20 mil revenue per hari dari biaya transaksi teman-teman, 21. Dan untuk kalau kita lihat untuk Aster dengan penghasilan 21 mil per 24 jam di market cap 2 bil, kita bandingkan dengan Hyperliquid teman-teman yang dimana hanya menghasilkan 2,6 mil dengan market cap 12 billion teman-teman. Jadi artinya di sini teman-teman, Aster itu menghasilkan 17 kali lebih banyak revenue harian dibandingkan dengan Hyperliquid, namun justru dihargai jauh lebih rendah. Jadi rasio revenue multiple Aster itu hanya 0.41x teman-teman, sedangkan Hyperliquid itu di 28x teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini perbandingan valuasi atau enggak market cap dengan revenue-nya. Jadi kondisi ini teman-teman itu membuka dua kemungkinan menurut saya teman-teman ya. Yang pertama, valuasi Aster itu bisa melonjak hingga 50 bil teman-teman untuk market cap-nya, yang dimana di sini jadi dia masih bisa melonjak 25 kali dari sini teman-teman. Namun ini secara fundamental. Atau enggak, yang kedua, kemungkinan kedua itu Hyperliquid harus mengalami koreksi valuasi hingga 75% untuk menarik revenue dengan market cap-nya biar sejajar secara fundamental teman-teman. Nah, di sini saya juga bertanya-tanya skenario mana yang paling realistis teman-teman ya. Apakah Aster yang up 25x atau enggak Hyperliquid yang akan jatuh 75% mensejajarkan revenue, value, dan market cap-nya. Mungkin juga teman-teman kombinasi kedua dari kemungkinan saya itu bisa juga terjadi teman-teman. Jadi di sini itu saya menyoroti bahwa price action yang kita lihat di TradingView itu masih sering salah menilai harga fundamental teman-teman untuk sebuah proyek protokol. Yang dimana juga itu menciptakan peluang bagi kita-kita yang jeli membaca perbedaan valuasi dan arus fee yang nyata. Lalu kita kembali ke dunia DeFi teman-teman, yang dimana di sini saya cukup menarik teman-teman ya dari sebuah protokol Meteora DeFi juga teman-teman, yang dimana di sini dia itu akan melakukan TGA teman-teman. Jadi Meteora itu bakal meluncurkan token MET teman-teman ya, ticker MET, dan airdrop kali ini tuh dia luncurkan itu agak berbeda teman-teman. Jadi kita bisa dapat token atau enggak NFT, yang dimana di sisi NFT ini teman-teman cukup menarik karena NFT itu mewakili kepemilikan dari pool sebagai liquidity provider di poolnya MET/USDC teman-teman. Nah artinya apa? Di sini tuh kita nggak cuma punya koleksi NFT yang bisa digaya-gayain aja teman-teman, tapi juga bisa ngeklaim langsung ke fee transaksi di dalam poolnya. Jadi NFT ini tuh bukan sekedar pajangan aja teman-teman, jadi instrumen produktif yang bisa kasih kita passive income. Nah selain itu teman-teman, di sini juga dia ada fitur di waktu TGA-nya 23 Oktober nanti, itu ada fitur staking JUP teman-teman ya, atau enggak Jupiter, tickernya JUP, itu eligible untuk dapat airdrop dari MIT teman-teman, Meteora. Jadi bikin partisipasi itu makin luas untuk pengguna Meteora karena dia ngambil juga pengguna dari Jupiter. Konsep ini tuh bisa jadi narasi baru teman-teman, yang dimana NFT itu bukan lagi sekedar art digital, tapi pintu masuk ke aliran pendapatan on-chain. Jadi teman-teman yang belum kenal dengan Meteora itu lagi bangun ekosistem DeFi teman-teman yang fokus ke dalam 3 hal. Yang pertama ada likuiditas, fleksibilitas, dan yield otomatis. Produk mereka teman-teman DLMM, Pulse, atau enggak mirip kayak AMM lah, Automated Market Maker, yang dimana DLMM di sini Dynamic Liquidity Market Maker.
yaitu sebuah inovasi teman-teman, pool likuiditas dari Meteora. Bedanya dengan AMM itu, DLMM ini tuh ngasih likuiditas terkonsentrasi dengan sistem namanya Bean Step. Jadi liquidity provider ini teman-teman itu bisa ngatur range harga spesifik, bikin modal lebih efisien dan potensi yieldnya lebih tinggi. DLMM ini teman-teman versi upgrade dari AMM klasik yang dimana lebih presisi, fleksibel dan juga efisiensi buat liquidity provider. Dan juga di sini LP itu kan jantungnya dari DeFi teman-teman ya. Kalau misalnya kita berandai-andai teman-teman, DLMM ini produk mereka itu kayak misalnya kita buka warung nih, tapi cuma jual di jam-jam ramai doang biar stok dan tenaga kita lebih maksimal, bukan 24 jam kita buka, rugi-rugi waktu teman-temannya. Dan juga di sini tuh memungkinkan liquidity provider itu ngasih likuiditas dengan presisi tinggi dan biaya yang fleksibel. Jadi DLMM ini teman-teman itu dia sebut Dynamic AMM Volume 2, yang mana di sini tuh bikin biaya pool itu bisa adaptif sesuai dengan volatilitas pasar. Dan lewat volts-nya mereka teman-teman, 95% itu hasil dari mereka, dari revenue, dari fee itu langsung dibagi ke liquidity provider. 95% itu cukup besar teman-teman ya. Sementara 5%-nya itu dipakai buat operasional di grow-nya mereka, protokol mereka teman-teman. Jadi ekosistemnya itu benar-benar dirancang buat efisiensi modal sekaligus keberlanjutan dari protokol mereka. Lalu nah ini teman-teman, sebuah narasi yang ya saya pantau-pantau teman-temannya setelah CCM dan perpetual DEX teman-teman, yaitu robotik. Ini triggernya teman-teman, saya itu melihat Donald Trump yang dimana dia inject 350 bill untuk teknologi teman-temannya di TradFi, yang dimana pasti akan membuat sebuah keributan di narasi altcoin teman-teman, yang menciptakan beberapa pioner-pioner. Dari sini ada yang saya pantau teman-teman yang cukup valuable banget, yaitu Codec teman-teman. Jadi dia di sini Codec itu sebuah seperti protokol robotik yang menggabungkan blockchain dan AI teman-temannya. Nah di sini si penemunya itu dia sering melakukan live di Pump Fund, teman-teman bisa cek ya di koin Codec. Jadi kita bahas sedikit teman-teman tentang Codec ini. Jadi Codec itu membangun ekosistem robotik tanpa visi atau enggak ya sama dengan modal lah. Venture capital itu pasti sama dengan modal ya, kita pikir-pikir ya. Nah di sini dia itu membawa konsep teman-teman di mana masa depan robot itu nggak dikendalikan oleh uang besar atau nggak visi teman-temannya, tapi dibangun sama tim kecil dengan visi besar. Nah inilah yang dilakukan Codec di dalam sini teman-teman. Jadi Codec itu adalah proyek robotika yang menurut saya itu unik banget teman-teman, karena mereka nggak pakai dana-danaan ya, ngumpul-ngumpulin fund, ngerise fund dari visi, dari whitelist teman-teman, tapi full self fund by tim kecil yang berisi dari 8 orang teman-teman. Nah fokusnya Codec ini tuh bikin execution layer untuk robot yang pakai vision model. Jadi hasilnya itu hardware maker itu bisa memangkas waktu rilis produk dari 6 bulan jadi 1 bulan aja teman-teman. Ini cukup efisien banget teman-teman ya. Nah di Oktober ini teman-teman dia tuh lagi petakilan banget ya melakukan beberapa project-project mereka. Bahkan ini hitungan kita kan udah kayak perform dari project lah, kayak misalnya Aster. Mereka menyiapkan projectnya di waktu di waktu Q1 dan Q2. Nah outperformnya itu di Q3 dan Q4. Nah ini si Codec ini berkebalikan teman-teman, yang dimana dia sambil outperform sambil menyiapkan beberapa kritik-kritik dan kekurangan-kekurangan dari produk mereka teman-teman. Jadi di Oktober ini mereka itu mempersiapkan meluncurkan sebuah SDK teman-teman ya. Orang IT pasti tahu lah ini SDK itu apa ya, Software Development Kit teman-temannya, SDK. Dan ini menjadi pertama kalinya teman-teman ya, karena itu bisa dipakai langsung buat simulasi di browser teman-teman. Jadi kita bisa membuat simulasi robot di dalam browser secara langsung. Mirip ini kayak misalnya kita membuat koin nih, tapi kita nggak tahu coding, jadi kita buat koin di Pump Fund aja ya. Simple, cepat, dan praktis buat developernya. Jadi SDK yang tadi teman-teman itu adalah sebuah protokol mereka teman-teman, itu Software Development Kit ya, isinya semacam kayak kotak peralatan simple lah teman-teman untuk membuild sesuatu, yang dimana di situ berisi library, database teman-teman ya, integrasi, dokumentasi, contoh kode, dan beberapa tools yang memudahkan developer itu bikin aplikasi atau enggak integrasi ke sebuah sistem robotik mereka. Nah dari sisi bisnis teman-teman, Codec itu bakal dapat revenue dari inference dan resource training buat tugas yang baru yang unik teman-teman. Nah mereka juga udah kolaborasi sama beberapa project crypto teman-temannya. Salah satunya itu RNA Agents atau enggak tickernya RNR.
dan mulai eksperimen dengan tokenisasi utilitas teman-teman ya. Lalu kedepannya Codec ini tuh mau ngembangin sebuah kontrol robot pakai sistem LiDAR teman-teman, atau enggak LiDAR. Itu teman-teman bisa gunakan, teman-teman bisa dapatkan di mobil-mobil listrik teman-teman ya, atau enggak di hewan itu, di kelelawar teman-teman, sistem sonar. Jadi dia mengirim sebuah sinyal ke depan lalu kembali, lalu dihitung berapa jarak kembali dan dikirimnya, lalu membuat sebuah proyeksi di depan itu ada apa teman-teman ya. Jadi LiDAR itu teman-teman singkatannya Light Detection and Ranging. Jadi teknologi ini tuh pakai laser teman-teman. Kalau laser kan pakai sonar suara ya, ultrasonik. Jadi LiDAR ini dia pakai laser untuk memetakan lingkungan di sekitarnya. Jadi cara kerjanya teman-teman, sebuah alat di dalam Codec ini teman-teman itu bisa memancarkan kayak misalnya cahaya laser, lalu mengukur berapa lama pantulan balik ke sensor mereka. Nah, dari data tersebut itu bisa dibuat peta 3D super detail tentang jarak dan bentuk objek di sekitarnya. Lalu mereka juga selain menggunakan sistem LiDAR, mereka memakai GPS, pasti ada satelitnya, dan sensor motion teman-teman. Bahkan setiap mereka itu siap bikin data itu buat dipakai untuk desain 3D printing. Jadi ekosistem jadi Codec ini teman-teman itu seperti menggabungkan AI, robotik, dan blockchain jadi satu dunia baru. Kalau kita lihat pasar robotika itu kan sekarang belum terlalu naratif teman-teman. Kalau kita lihat kan sekarang naratifnya itu ada di Perpdex dan stablecoin. Jadi pasar robotik ini menurut saya masih dini, masih buying the rumor teman-teman. Makanya saya ada beberapa akumulasi beberapa koin di narasi robotik. Karena triggernya saya itu sebenarnya ada di Donald Trump yang mana injek 350 bill ke teknologi. Nah, tapi potensi dari tumbuhannya itu untuk buying the rumor itu sangat eksponensial teman-teman, karena kita early buyer ya. Cuman ini bukan ajakan membeli atau nggak menjual teman-teman di beberapa koin. Nah, dengan dari Codec ini teman-teman, yaitu pendekatan anti visi atau enggak anti ada yang kontrol mereka dengan uang mereka yang banyak, dan juga menyatukan AI, robot, dan blockchain, Codec itu menurut saya bisa jadi salah satu pionir besar di narasi robotik yang akan muncul nanti teman-teman ya. Nah, lalu kita kembali ke narasi Perpdex teman-teman. Di sini ada beberapa project yang cukup menjanjikan ya menurut saya teman-teman. Ini mirip dengan Aster dan Hyperliquid teman-teman ya. Cuman di sini mereka belum meluncurkan token mereka. Jadi masih upcoming project teman-teman. Cuman kita bisa menjadi early buyer di sini. Sekali lagi, saya tidak menyarankan untuk menjual atau membeli sebuah koin, teman-teman ya. Oke, kita mulai di sini teman-teman dari Flying Tulip. Jadi Flying Tulip itu teman-teman Perpdex juga. Di sini semuanya Perpdex ya, pastinya Perpetual Dex. Untuk Flying Tulip teman-teman itu exchange on chain yang digagas oleh Andrew Cronch teman-teman. Jadi yang belum kenal Andrew Cronch itu adalah sosok di balik koin Phantom dan Year Finance. Phantom ya, bukan Phantom. Jadi Flying Tulip ini teman-teman mengintegrasikan spot trading, derivatif, hingga money market dalam satu ekosistem ya, mirip dengan Perplex lainnya lah teman-teman ya. Orang-orang di balik ini teman-teman ya cukup menarik ya. Ada DWF Lab di sini teman-teman bisa lihat ya. Ya, investor terkenal lah di bidang kripto sebagai salah satu investor yang besar teman-teman. Dan juga dia si Flying Tulip berhasil mengumpulkan dana sebesar 200 mil. Terus tuh ada Lecter. Nah, ini banyak rumor ya yang bilang bahwa Lecter itu akan menjadi the next Aster bahkan ya. Walaupun Aster baru muncul, ini kenapa langsung ada the next Aster gitu maksud saya. Kan udah menjadi the next Hyperliquid nih. Kenapa jadi ada the next Aster? Nanti misalnya kalau Lecter jadi the next Aster, bakal muncul lagi the next Lecter siapa? Ini X liquidity teman-teman ya. Jadi kita fokus ke projectnya yang utilitasnya itu digunakan di dunia nyata. Oke, Lecter teman-teman. Di sini Lecter itu keunggulan mereka itu ada di protokol trading dengan zero fee. Nggak pakai pajak teman-teman ya untuk melakukan trading di Perpetual Dex mereka. Sekarang memiliki volume perpetual bulanan itu di 156 mil teman-teman, dan TVL mereka itu terkumpul 720 mil dolar teman-teman. Dia itu menawarkan eksekusi efisien untuk trader derivatif teman-teman ya. Nah, yang juga kita lihat di sini dia ada i16 crypto teman-teman, dan juga Kias crypto. Terus tuh pendanaan mereka itu belum diumumkan teman-teman di sini ya. Lalu ada protokol teman-teman yang namanya Edge. Mirip juga teman-teman ya. Cuman ini bisa menjadi pionir juga. Walaupun ya udah ada pionernya si Aster Dex dan Hyperliquid. Nah, si Ajax ini teman-teman itu Dex yang berbasis order book ya, mirip dengan checks pada umumnya.
dan juga dia memakai UI UX tampilan teman-teman ya untuk checks. Jadi perpetual trading mereka itu diinkubasi oleh Amber Group, teman-teman, salah satu market maker di dunia kripto. Mereka berhasil mengumpulkan TVL sebesar 263 mil, teman-teman, yang dimana TVL-nya itu naik 63% dalam 30 hari. Terus tuh di sini ada GRVT, teman-teman, Perplex juga. Cuman di sini kita bahas produk-produk mereka yang bikin menarik, teman-teman ya. Di sini GRVT itu hybrid exchange, teman-teman, atau enggak nama produknya itu Hex, yang mana menggabungkan pengalaman pengguna alat checks cepat yang mudah dipakai, terus tuh dengan keamanan dari financial DEX yaitu self custody. Nah, kita lihat di sini beberapa investor ventura besar, teman-teman, di sini termasuk DAO5, CMS, dan para angel investor yang aktif di dunia DeFi, teman-teman ya. Dan juga dia berhasil rise 33,3 mil, teman-teman. Lalu di sini ada GTA. Jadi GTA itu Perpdex yang internet exchange secara real time untuk meluncurkan dan memperdagangkan token dengan likuiditas dalam self custody. Jadi fokus mereka, teman-teman, di GTA ini itu pada perdagangan cepat, mirip dengan perpaduan antara ada launchpad-nya, teman-teman ya. Kayak misalnya di Binance nih, kan banyak launchpad tuh di Binance, di BingX, di OKX, teman-teman. Cuman di DEX kan nggak ada launchpad. Nah, mereka menghadirkan produk tersebut, teman-teman ya, launchpad di dalam GTA. Pasti ada token natifnya nih nanti nih nama GTA. Terus tuh ada variational, teman-teman ya. Di sini DEX tersebut lumayan berbeda, teman-teman. Semua di sini ada perbedaan lah sebenarnya, teman-teman ya. Ada keunikan mereka sendiri. Cuman yang mana yang lebih menyelesaikan masalah di dunia Perpdex. Oke, variational di sini, teman-teman, itu infrastruktur peer-to-peer untuk trading, teman-teman, clearing dan settlement derivatif atau enggak perpetual trading. Jadi target mereka itu membangun backbone pasar derivatif yang lebih terdesentralisasi, yang mana itu bahkan sudah diaplikasikan ya oleh Aster dan Hyperliquid, teman-teman. Nah, orang-orang di backer di dalam variasional ini, teman-teman, cukup terkenal ya, teman-teman ya. Ada Bain Capital Crypto, yaitu firma investasi besar yang berasal dari Amerika Serikat, teman-teman, aktif mendukung beberapa proyek blockchain kelas atas. Dan juga dia rise. Di sini ada Coinbase juga, teman-teman, berhasil rise 11,8 mil. Terus ada Ranger Finance. Ranger Finance, teman-teman, itu platform DEX yang didesain untuk menghubungkan berbagai market trading dalam satu entitas. Jadi fokus mereka, teman-teman, itu pada interoperabilitas antara pasar derivatif. Nah, di sini backersnya itu, teman-teman, nggak terlalu saya kenal ya, teman-teman, di sini lihat. Dan juga dia cuman rise sejauh ini 5,9 mil, teman-teman. Nah, untuk narasi perpetual DEX, teman-teman, saya masih memegang Aster ya. Yang kedua itu Hyperliquid tentunya di puncak narasi mereka. Tapi Hyperliquid itu mencatat pertumbuhan pengguna aset besar dan pesat banget, teman-teman, berkat likuiditas dalam mereka, interface mereka yang kompetitif, dan juga mekanisme point system yang mirip dengan kampanye-kampanye airdrop lainnya ya, yang misalnya di Kaito dan lain-lain, teman-teman ya. Nah, di sisi lain, Aster, teman-teman, itu menarik perhatian juga karena ya dia di-shield oleh Changpeng Zhao. Dia juga produk yang didukung secara langsung oleh Binance, teman-teman ya. Dan juga kita lihatlah sekarang pertumbuhannya pesat banget dari tanggal 17 September. Nah, jika dibandingkan dengan proyek-proyek ini, teman-teman, Aster dan Hyperliquid dan beberapa proyek yang akan launch ini, itu seperti Flying Tulip, Lighter, dan Edge, itu jelas terlihat bahwa Aster dan Hyperliquid itu sudah memiliki keunggulan di first mover advantage, teman-teman. Flying Tulip itu memang unggul dari sisi modal dengan berhasil rise 200 mil dari DWF Labs dan backingnya Andre Cronch, teman-teman ya. Namun belum diuji secara live market. Ini kan masih upcoming protokol. Bahkan ticker mereka, token mereka, koin mereka itu belum launch, teman-teman. Terus tuh di sini Lighter tuh punya TVL yang besar ya di 729 mil karena konsep zero fee-nya ya, pasti mengikat semua retail. Sementara HS itu membawa pendekatan order book, teman-teman, yang dimana diinkubasi oleh Amber Group. Namun dari sisi adopsi pengguna, mereka itu masih jauh tertinggal dibanding Aster dan Hyperliquid yang sudah teruji di berbagai medan, teman-teman ya. Kita lihat juga kan banyak ya kasus-kasus di Hyperliquid yang kita lihat bulan-bulan lalu, salah satunya di Jelly Jelly, yang dimana faultnya Hyperliquid itu dieksploitasi, cuman bisa diselesaikan dengan cukup seksi ya sama Hyperliquid. Terus tuh kasus pertama dari Aster
itu yang waktu dia nge-launch XPL teman-teman, yang dimana koinnya langsung nge-wick ke $4, yang dimana di situ bisa menutup posisi perpetual orang-orang yang nge-short teman-teman. Terus tuh penyelesaian mereka di Aster tentang kasus itu mereka mengembalikan semua uang orang-orang yang terkena likuidasi dari kejanggalan price action teman-teman ya di XPL. Nah, secara komparatif teman-teman, proyek-proyek ini tuh ibarat seperti kayak second wave lah, gelombang kedua ya, yang berusaha melengkapi narasi Perpetual DEX yang sudah dibuka, dan pionernya ada Aster dan Hyperliquid pastinya ya. Jika Hyperliquid dan Aster berhasil menjadi bukti bahwa pasar siap untuk solusi perpetual trading yang trustless, maka proyek baru ini teman-teman seperti top 3 lah kita anggap lah ya, Flying Tulip, Lecter, dan HX hasil mengisi gap di second wave dengan teknologi baru mereka, dana segar, dan fokus pada niche spesifik. Cuman keberhasilan mereka teman-teman itu tetap akan diukur dengan satu hal. Apa itu? Apakah mampu mencetak volume dan likuiditas yang nyata di pasar teman-teman, sebagaimana yang sudah dilakukan Aster dan Hyperliquid untuk hari ini teman-teman. Kita lihat aja dari segi volume lah, Hyperliquid dan Aster. Ini data hari ini teman-teman, tanggal 30 saya search di DeFi lama. Oke, cukup sekian teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.